ولا تؤاخذنا مما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السهوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب Hadratul Mukarram wal Mukhtaram, segenap para alimil ulama, para asatid wal asatijah, para tuan-tuan guru, para sepuh, para bini sepuh, para atur pemerintah seluruhnya, baik sipil maupun militernya yang sama saya hormatin. Ini mulai dari mana dulu ini penghormatannya ini? Tokoh semua ini. Dari Pak Lurah Saibul Wilayah beserta satapnya dan juga siapa lagi ya? Bapak RT, Bapak RW, terus Ketua MUI beserta seluruh jajarannya, terus Karang Taruna udah pasti sohibul acara dia. Karang Taruna beserta seluruh jajarannya, terus Babinsa, Binamas ya, terus calon dewan, gue kayak Pildacil ini diajarin. Ya di pusat pemerintah begini bingung semuanya banyak penghormatannya, ngambek lagi tuh katanya tuh Pak Dewan, tadi juga Pak Wakil ya. Pak Wakil dan seluruhnya yang mudah-mudahan pokoknya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu bermuajahah dalam rangka ta'ziman wa takriman daripada memperingati waktu dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karang Taruna bersama Majlis Al-Kamaliyah, lupa tuh saya tuh Tuhibul Majlis Al-Kamaliyah Ustadz Arif, orangnya di mana itu dia? Di belakang kayaknya ada. Ya mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini Karang Tarunanya mana ya? Nyuci piring lah, belum makan dong, nyuci piring mana dong lah. Ini Karang Taruna luar biasa membangun generasi muda Islam berdasarkan luas keteladanan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karang Taruna gak usah bingung, generasi ke depan mau jadi apa nggak usah bingung. Nih di dalam acara ini ente mau jadi apa ada, bener nggak kira-kira? Mau jadi lurah, calon lurah ada calonnya, contohnya udah ada Pak Lurah, begini bentuknya, kerjaannya begono, betul nggak kira-kira? Pak Camat, tadi saya sebut Pak Camat ya, Pak Camat Cipondo ente remaja yang mau menjadi camat, figurnya ada, liatin ada. Yang mau jadi dewan seperti Haji Iskandar, sosoknya udah ente lihat, oh begono wujudnya, oh begini kerjanya, ente perhatiin. Ente yang mau jadi Babinsa, oh begono kerjaannya. Yang pengen jadi kerja Binamas, oh begini bentuknya. Yang pengen jadi RT, yang pada jadi RW, silakan, terserah. Atau lu mau jadi kiai kayak gue, ya silakan. Mau jadi kori kayak tadi, cuma kayaknya jauh jadi kori mah jauh, itu kudu disogrok dulu pakai air kelapa itu mah. Suaranya ampun, masya Allah barokah Ustadz ya, mudah-mudahan barokah ini luar biasa itu. Jadi dia yang ngaji gue yang merinding, sedih sakitnya di sini. Iya, suara cakepan kita mah sedih banget dengarnya, karena nggak bisa begitu. La haula wala quwata illa billah. Ibu, bu,
Mau jadi apaan tuh anak? Karang Taruna mau jadi apaan kita ke depan? Punya kita, niat kita mau jadi apa dari sekarang, sikap kita. Mau jadi apa kita? Mau jadi partai, mau jadi caleg, lu mau caleg apa? Ada yang pohon beringin, bener nggak? Ada yang Ka'bah, betul. Ada yang padi kapas. Padi kapas itu apa anda? Ya, gue sebut ada Golkar, lu mau jadi partai Golkar silakan. Lu mau jadi apa itu namanya tadi tuh? Ini kan zamannya kagak bisa dipungkiri, zamannya zaman caleg, betul. Lu mau jadi caleg dari mana tuh? Mau jadi dari P3, mau jadi PKS, terserah. Cuman kudu bebeneran kalau pengen. Kalau punya cita-cita kudu bebeneran. Jangan cuma tibang kepengen, Bu. Tanya anak mau jadi apaan? Lu mau jadi presiden baik. Mau jadi RT ya gue becus lo kamu jadi presiden. Belajar dulu, jadi presiden, belajar dulu, masuk Karang Taruna. Oh, mengerti tentang urusan ini, mau bermasyarakat begini, sistem pemerintahan begini, masuk jadi RT, naik jadi RW, naik jadi lurah, naik jadi camat. Habis jadi camat? Habis jadi camat? Hah? Wali kota atau bupati, lalu jadi gubernur, baru jadi, lalu belum apa jadi presidenmu ya berantakan. Lah sekarang ente mau jadi apaan? Ente mau jadi TNI. Lu mau jadi TNI, megang selpetan aja lu kagak bisa. Biasa main congklak, biasa main karet, mau jadi TNI mau dari mana? Betul. Lah mau jadi kiai, lu ngaji juga kagak. Ngaji kagak, ke majelis taklim kagak, orang pada sholat lu mah kagak. Lu mau jadi kiai dari mana? Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Bu, nih terutama nih buat Karang Taruna nih, lu membangun generasi muda Islami berdasarkan keteladan akhlak Rasulullah itu. Mau jadi apa kita? Saya mah sedih orang sekarang. Mau tanya menjadi apa? Menjadi orang hebat, mana judi slot. Iya, lihatin anak kita kumpul-kumpul di pojokan, itu handphone pada miring. Betul kira-kira? Ayo, kurang akhlak agama. Akhirnya betul yang dikatakan Pak Lurah, terjadi perundungan, bahkan tidak sesama teman, bahkan orang tua pun bisa merundung anak. Betul nggak kira-kira? Kenapa bisa begitu? Ini orang tua nggak tahu visi misi rumah tangga. Orang yang tahu visi misi rumah tangga, Pak, Bu, takut itu kalau anak nyampe sedih. Ngomelin anak aja, ngomelin anak nggak boleh dengan emosi, wajib dengan kasih sayang. Artinya anak habis kita omelin, anak habis kita emposin, kasih duit goceng biar dia senang. Kenapa sekarang banyak anak perundungan, anak pada frustasi karena kelas perlakuannya orang tua di rumah. Ayo kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jawab yang keempat, Ibu. Kalau punya anak pengen jadi pejabat, jadi kiai. Jawab, pengen jadi pejabat, pengen jadi pekiai. Cara cuma 3 doang di dunia ini, cuma 3. 1 jadi pejabat, yang kedua jadi kiai, yang ketiga jadi pengusaha. Cuma ada 3 doang, yang keempatnya apa? Blangsak, pengangguran. LLPJ, luntang lantung pulang ke gares. Bu, ayo tanya anak kita ada 3, mau jadi pengusaha, mau jadi kiai, mau jadi pejabat, mana yang kita mau? Mau jadi apaan? Bu, lu lapar ngomong apa? Gua nanya sama lu, nggak perlu bengong, ngelamun. Lu jangan-jangan kagak punya cita-cita. Saya mah kagak, sama anak saya mau jadi apa, kita terserah dia. Lu parah banget lu mah. Anak
kita mau jadi apaan? Hah? Mau jadi apa katanya? Iya, wajar orang tua mah pengusaha ya, pengen duit lu mah. Otak lu duit bae mah. Ya laki kalau udah duit walaupun dia kayak pandau juga udah seneng bae, bener. Coba laki pergi minggu orang pulang orang buat duit abis meremut bae. Assalamualaikum, diem bae. Liatin, salam. Diliatin, tadi kan kagak ada. Mana pak bawaannya? Apaannya mak? Ini di tas apaan itu? Baju kotor, itu doang. Alhamdulillah gagal. Ya pak, orang mah kalau gagal usah pergi. Orang mah kayak tetangga kita gak jauh-jauh berangkatnya, deket udah banyak. Lu seminggu pergi, anak tinggalin, bini tinggalin pulang, gak bawa baju kotor doang, pak, gak bisa pulang. Orang mana itu? Orang sono, pindahan dari sini. Itu bahasanya kalau laki udah megang duit, wah yayang, gua aki-aki. Yayang mau makan apa? Nasi goreng lewat no, deng. Mau apaan? Enggak mau apa-apaan, mau istirahat aja. Oh, seker ngurusin rumah juga rajin banget, punya duit mah. Coba kira laki orang bawa duit, orang ngasih duit. Mak kagak masak. Lah ini kagak dapan sekali ini kukusan nih, mana kagak ada apa-apaan ini. Diem baik, tanya, mau ngasih duit? Lah kemarin ngasih abis, duit cuma 10 juta. Abis buat bayar arisan, abis buat beli jilbab, abis buat beli kuota, abis duit 10 juta apa buat apaan hari ini pak? Mikir, buset. Orang mana itu? Ya orang sono, orang Ciledug, memang orang Ciledug. Cuma saya lihat KTP-nya Polres Pelawak. Masya Allah nggak ada bersyukurnya pak. Kalau kita pengen, anak kita pengen jadi pengusaha, pengen nggak? Jawab yang kompak, pengen, serius. Saya tanya, kalau nanti anak kita sukses jadi pengusaha, mau ngapain ente? Nih anak udah sukses nih anak, mau ngapain kalau udah sukses? Duit udah banyak, duit udah kagak kehitung, banda udah berlimpah di mana-mana, tanah udah di mana-mana, kendaraan udah kagak muat. Saya tanya, mau ngapain lagi setelah itu? Ini kayaknya kejauhan ini saya ngomong ini. Ya, kejauhan gak kira-kira? Nggak kejauhan nggak? Kali kejauhan. Kalau kejauhan lu suruh sini dikit nih. Kalau nggak kesonoan pinggirmu. Bu, anak udah punya duit, udah jadi miliarder. Saya tanya, setelah itu mau ngapain? Ini kita coba, anak disuruh sekolah, lu jadi seorang kaya, lu harus jadi pengusaha. Pertanyaannya, kalau seandainya dia jadi orang kaya, mau ngapain lagi? Hati-hati bu. Kalau seandainya otak kita cuma pengen anak kita menjadi pengusaha, pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang yang sukses, duitnya banyak, mohon maaf bu, mohon maaf. Kalau tidak ada akhlak daripada Rasulullah SAW, kalau tidak ada agama di dalam diri dia, mohon maaf, ibu bakal jadi budak dia. Bener nggak kira-kira? Bener nggak kira-kira? Bener nggak kira-kira? Bener nggak? Banyak nggak emak yang udah tua jadi budak anaknya? Banyak nggak? Yang disuruh-suruh sama anaknya banyak kagak? Banyak kagak? Banyak nggak anak yang ngomelin emak babanya udah tua diomelin sama anaknya karena anaknya merasa mampu? Saya tanya, ibu pernah denger kagak? Banyak, mungkin ente di antara salah satunya.
bisa begitu? Kenapa? Kok bisa anak sampai ngomel kepada orang tua? Sampai mohon maaf ada anak menjarain orang tuanya sendiri. Cuman ngambil mohon maaf singkong doang, singkong. Emaknya lapar, anaknya karena punya kebun luas, masuklah dipikirnya dah, lo orang anak gua kalau jelokan gua kudu izin, anak gua. Emaknya masuk, mau tesin itu daun singkong, diambilin, mau dilalap. Ya Allah ya Karim, anaknya kagak seneng, Bu. Emaknya dilaporin ke polisi. Bu. Lu bukan itu? Awas. Lah kok bisa begitu? Nggak ada akhlak, nggak ada agama. Boleh nak kau jadi orang kaya, boleh kita berharap anak kita jadi orang sukses. Satu, agama. Orang tua tidak ada bekasnya. Orang tua ketika dia makin sepuh, ketika ini anak paham dengan agama, mohon maaf, ini orang tua pasti lebih disayang dari papa pun juga. Loh kok bisa begitu? Karena dia memiliki akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa banyak sekarang anak-anak jadi sampah masyarakat. Sekolah saban hari, bukan sekolah dia madol. Duit emaknya habis dikorupsiin. Ini berbahaya anak yang begini, belum jadi caleg udah jadi korupsi. Belum jadi caleg, belum jadi lurah, belum jadi camat, belum jadi gubernur, nih bocah lagi sekolah, duit main korupsi. Buat bayaran dipakai buat beli rokok, ya buat beli narkoba, dipakai buat nongkrong. Udah bayi dapat 4 bulan dapat teguran dari sekolah, bahwasanya ibu mohon maaf panggilan. Kenapa? Karena ini 4 bulan belum bayaran. Emaknya kaget pas dilihat, lah udah bayar, pas dilihat ternyata dikorupsi sama. Pernah kejadian begitu? Pernah. Kenapa bisa pernah? Karena tadi kita kurang mendidik akhlak kepada anak kita. Jangan salahin anak. Jangan salahin anak kita kalau anak kita akhlak jeleknya. Jangan salahkan anak kalau selama ini anak kita nyeloncongan sama kita, selama ini dia ngelunjak sama kita, nggak taat sama kita. Jangan salahkan anak, tapi salahkan kita sebagai orang tua. Pertanyakan diri kita, sewaktu dia kecil kita didik agama apa kagak? Kalau seandainya dari kecil anak kita tidak didik dengan agama, kemudian gedenya dia nyeloncongan, dia durhaka kepada orang tuanya, itu bukti Allah sedang mengazab kita sebagai orang tua. Paham kira-kira? Pak, sayang sama anak, sayang. Kalau sayang ajarin, lu boleh sekolah. Mengapa mah sekolah baik? Gue pengen lu jadi orang-orang kaya, gue pengen lu jadi pengusaha. Cuman gue tolong sama lu tong. Kenapa mah? Gue minta pesen sama lu. Kenapa? Walaupun lu sekolah, ngaji mah jangan ditinggal, sholat mah jangan ditinggal. Kenapa? Biar lu paham. Ketika ngaji, gurunya bilang, ridallah fi ridal walidain wasudullah fi syuhtil. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya. Saya lihatin pengusaha sukses itu banyak betul, itu dilihatin itu orang tuanya luar biasa Pak. Pejabat-pejabat yang sukses, saya kalau dengerin lewat Haji Iskandar itu, beliau berapa periode jadi terus tuh, luar biasa. Sekarang lagi nyalek lagi untuk ke DPR RI ya. Setuju nggak beliau nyalek lagi? Setuju kagak? Kayaknya beda dukungan kayaknya. Lah gue mau nanya, setuju kagak? Lah kan ada DPRI kota, ada provinsi, ada RI, dipecah-pecah aja pada berantem. Orang Polri gara-gara caleg pada berantem, tolol amat sih. Lah bener, mohon maaf, bukan saya bukan kasar, mohon maaf, bodoh. Gara-gara beda pilihan sama tetangga yang tadinya bareng-bareng ke pasar, sekarang belok. Ngapain gua ketemu dia malas? Mengapa sih bu? Kenapa dia benci banget? Beda pilihan. Tetangga adep-adepan yang tadi sering ngobrol,
masuk masa pemilu, masuk ke masa kampanye, pintu tutup terus. Dilihat mindik-mindik, ada kagak tuh dia? Nggak ada mak. Lu bener lu, gue jitak lu. Lihat dong sana lihat. Anak kan disuruh lihat. Kagak ada mak. Nutus pintu. Oh, bener lu awas. Mengapa sih mak? Lu kagak paham cek kecil. Mengapa? Beda. Gue mau hijau, dia oranye. Mengapa? Beda. Gue harus nama. Anaknya bingung. Hijau mau oranye, apa bedanya? Dia bengong, anaknya, akhirnya dia keluar di orang, pucuk besok tetangganya yang pintu dibuka, buset, dia keluar, dia masuk lagi. Mohon maaf, majlis taklim, satu majlis taklim bisa bermusuhan. Kadang mohon maaf, guru sama anak buahnya, guru sama murid bisa berantem. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Yang lucu mohon maaf, satu rumah, gue mau habis pikir, gue mau kadang satu rumah nyampe kagak negor, satu rumah gara-gara beda pilihan nyampe kagak. Saya tanya, beda pilihan masuk neraka nggak kira-kira? Woi, beda pilihan, kira-kira kalau kita beda pilihan sama orang lain, kira-kira kita bakal jadi kafir kagak? Lah kan kagak. Berdosa kira-kira? Lah kan kagak. Cuman beda keyakinan mah, karena si Fulan kita yakinin dia mah bener, bahwa si Fulan mah kita yakinin dia mah kurang bener. Gua nyari yang lebih bener. Paham kira-kira? Lah sama. Lah sekarang kalau semuanya nggak setuju dengan Pak Lurah nggak mungkin duduk di sini tengah-tengah kita. Betul nggak kira-kira? Lah kok bisa tengah-tengah? Karena kita setuju. Jadi jangan Bu, tolong ajar anak-anak kita, terserah sama tetangga beda. Bu, mohon maaf, itu kerudung beda semua, kerudung beda. Kerudung beda warnanya, tapi enak begitu akur kayak kan gesek. Enak, cakep tuh. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah menor banget. Saya udah ada. Kalau belum minta nomor WA lagi. Yuk, Bu, ini mah lagi-lagi berbicara kisah. Saking indahnya, warna-warni bersatu, pilihan oh beda. Lo masuk sono, jalan bareng-bareng aja. Asik. Jadi ini kita pendewasaan, terutama anak-anak muda, tolong jangan kalian menjadi pecundang. Kalian harus menjadi pejuang. Karang Taruna menjadi wadah. Hati-hati, jangan cuma sebagai wadah, tetapi sebagai asas tempat berkumpulnya anak-anak muda. Mereka harus ditampung menjadi akhlak-akhlak yang benar. Mohon maaf Bang, mohon maaf, ini ketua ya, Ustadz ya, ketua Karang Taruna, mohon maaf, ente keluar, itu banyak banget orang Cipondo, anak Cipondo, mohon maaf, itu handphone miring semua di pojokan. Karena setan miring dia. Kasihan orang tuanya capek, pala jadi kaki, kaki jadi. Yang sedih mohon maaf, emaknya kulit nyuci, babanya tukang gojek. Tukang gojek saya tanya, pasti nggak penghasilannya? Pasti nggak? Nggak pasti, kadang sepi-sepi, kalau lagi rame, panas, dia hitam keling, hujan dia bengek, betul? Kedinginan, betul nggak kira-kira? Betul, lah anaknya betantang betenteng, kayak orang kaya lagunya, handphone gua pakai handset di sini kuping, pakai beduk. Babanya lagi begini, emaknya rusak, dia mah betak. Saya tanya, sosok pemuda yang begini pantas jadi pemimpin, pantas jadi orang hebat? Kagak. Siapa yang salah? Emak babanya. Ya Allah ya Karim Pak, didik anak kita tong. Kita mau orang susah, lu boleh. Kalau lu orang kaya, lu belagu-lagu boleh. Nah kita mau orang kaya, orang susah tong. Kita bisa makan, kita udah alhamdulillah. Terus apa mak? Saya bagaimana? Gue matong satu doang, gue bikin lu seneng. Gue bikin gue seneng. Apa? Lu ngaji, lu akhlak yang baik. Kemana-mana orang baik, jaga akhlak lu jaga nama baik orang tua lu nih. Kita mau orang susah, nggak ada lagi harga diri kecuali kita berbuat baik kepada orang lain. Itu kan begitu. Itu fungsi Karang Taruna, itu begitu. Rekrut anak-anak muda,
Pokoknya selagi dia orang Polres Pelawat, tarik. Ini boleh dikontrol nih besok. Beres maulid, kalau memang berhasil, kalau memang visi misi membangun generasi muda, buktikan. Setuju nggak ibu-ibu? Buktikan kira-kira. Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak Pak Lurah? Setuju nggak? Buktikan Karang Taruna. Buktikan. Kalau kalian membuktikan, kita para masyarakat, kita para orang tua, lurah, RT, seluruh instansi, kira-kira dukung nggak kira-kira? Dukung nggak kira-kira? Dukung. Ayo, kita semua mendukung perbuatan baik itu ngedukung. Tapi jadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai magnet. Kasihan ini zaman udah tua. Orang-orang tua kita udah pada tua. Kalau kita anak-anaknya masih pada kagak jelas arahnya juntrungannya, mohon maaf. Kalau kita pengen sekolah, ayo ajarkan anak-anak kita sekolah yang benar. Kalau pengen jadi pengusaha, bangunin subuh bu, subuh. Anak kita kalau nggak sekolah jangan terlalu diomelin. Tapi kalau dia kagak sholat subuh, omelin. Anak kita kalau bolos sekali sekolah jangan diomelin. Tapi kalau dia bolos ngaji, omelin. Itu tandanya orang tua sayang kepada. Kenapa banyak anak yang songong sama orang tua walaupun mereka pendidikannya tinggi? Karena orang tua marah ketika dalam urusan dunia, tapi orang tua tidak pernah malah dalam urusan agamanya. Ayo kita mudah-mudahan yang ada di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam momen Maulid ini, Bu. Anak kita harapan kita. Ajarin anak-anak kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pengen jadi punya anak soleh? Pengen? Udah punya amalan belum? Udah punya amalan? Belum? Saya kasih amalan ya. Tapi pakai. Ibu baca solawat sehari 1000 kali. Sedikit. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bu, itu akhir kalau ibu memiliki anak pengen sukses, setiap pagi itu bacain sholawat 1000 kali, tiupin ke situ ke air. Airnya pakai buat masak, airnya pakai buat mandi, airnya pakai buat dia minum. Babanya juga kasih. Babanya juga kasih biar babanya sayang sama anak. Ini begini metode Rasulullah, karena kalau bukan dengan Rasulullah nggak bisa Pak. Kalau bukan Rasulullah nggak bisa, kita perlu Rasulullah. Ibu-ibu udah capek, ya Allah kasihan bapak-bapak udah capek. Anak-anak kita di luar kita nggak bisa ngawasin, tapi kita perlu CCTV yang begitu luar biasa. Siapa? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarin. Kalau ibu pengen memiliki anak, pengen jadi pengusaha, pengen menjadi pejabat, pokoknya pengen jadi orang sukses, apalagi pengen jadi kiai, maka ajarkan mereka bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pesan Pak Lurah banyak masalah, Pak Lurah banyak tantangan, Pak Dewan, Pak Caleg semuanya banyak urusan. Satu Pak yang kita tinggalin, Rasulullah. Kita selama ini meninggalkan Rasulullah. Kalau seandainya orang Polres Pelawat tidak meninggalkan Rasulullah, beres Pak urusan. Semua orang yang berkaitan dengan Rasulullah mulia. Gunung Uhud mulia karena Rasulullah. Korma kita makan mulia gara-gara Rasulullah. Ka'bah orang berebutan ngantri berpuluh-puluh tahun, bahkan duit udah masuk puluhan juta, dia belum berangkat, redo. Kenapa? Demi untuk bisa menemui dan secara langsung, melihat secara langsung daripada Ka'bah yang ada di Mekah. Betul? Kenapa bisa mulia? Karena Rasulullah. Diri kita mau mulia karena Rasulullah. Saya pesan kepada Karang Taruna, Ustadz dan seluruh Pak Lurah, nih wilayah nih, kalau ini kantor kelurahan mau sukses, daripada MUI mau sukses dalam mendidik umat, satu Pak, acara begini bikin sebulan sekali minimal banget. Antara kalian aja, nggak usah manggil ustadz yang hebat-hebat, kiai, kalian aja semuanya. Anak muda ajarin tampil. Wah ini basicnya kayaknya basic kelurahan nih. Ini bocah kayak basic kelurahan nih. Ajarkan pidato seperti Pak Lurah. Ini bocah basic calon ustadz nih. Maka berikan dia hadis, ajarkan dia seperti itu. Tetapi yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadiri maulid. Berapa puluh tahun kita menghadirkan maulid? Berapa
berapa puluh tahun kita menghadiri acara maulid, mana kehidupan kita? Kita hari ini mengaji, belum tentu anak kita di rumah pada ngaji. Hari ini kita mendengarkan tausiah, anak kita di rumah belum tentu mendengarkan tausiah. Ayo, kalau kita mau sukses acara ini, ayo bawa Rasulullah ke dalam diri kita. Kalau kita udah bawa Rasulullah ke dalam diri kita, maka kemanapun kita pergi, maka Rasulullah akan selalu menjaga diri kita. Tidak ada yang bisa menjaga diri kita daripada sehebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya oleh karena itu, di dalam tahun pemilu ini, di dalam acara momentum ini yang berkaitan di tempat aparatur pemerintah ini, saya ingin mengajak, ayo hubul waton minal iman. Cinta negara sebagian daripada iman. Saya mengajak kepada ibu-ibu bahwa menyiapkan anak bangsa adalah bagian daripada tugas kita. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada kaum bapak semuanya bahwa menjaga anak-anak kita, menyiapkan mereka untuk generasi selanjutnya merupakan daripada kewajiban kita semua. Makanya oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi khususnya, ayo kita banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Lurah baca solawat 1000 kali. Bikin grup di kelurahan, lu udah baca solawat berapa kali? 1000. Lu berapa kali? 1000. Orang kalau sholawat nggak mau korupsi, walaupun dia butuh, nggak mau korupsi, nggak mau berbuat jahat. Pak, bu, suami kalau dia rajin sholawat, bu, punya duit nggak bakal bohong sama ibu. Selama ini dia bilang nggak punya, kira buat temennya dia nraktir. Dia nggak punya karena diselipan dompetnya banyak banget duit diselipin. Betul nggak kira-kira? Nah ini hal-hal yang begini, kenapa ketidakjujuran? Orang yang berbohong karena tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam tahapan ini, kalau kita ingin berhasil ibu bapak, ayo kita perbanyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jaga tali persaudaraan. Zaman pemilu, walaupun partai beda, caleg beda, bahkan presiden pun pasti bakal berbeda, tetap jaga ukhuwah Islam. Walaupun pilihan beda, tetap gua orang Polres Pelawan. Walaupun caleg beda, tetap gue mau orang Polres Pelawan. Walaupun siapapun yang nantinya jadi presiden, tetap gue mau orang Polres Pelawan. Orang Polres apaan? Bener kan Polres Pelawan ya? Apaan? Oh pakai utara. Mau beda? Beda. Beda, maaf dah. Lo tadi dong Polres Pelawan beda bilang beda, oke, beda enak begitu, jadi kagak salah nyebutnya kan di YouTube nih. Lah beneran live streaming Pak Lurah kalau mau lihat sambutannya tadi di streaming Sarang Tawon TV, beneran Sarang Tawon TV. Panitia Karang Taruna tadi sambutan, pusat gua kemarin sambutan begini ini gua kudu bertanggung jawab kan omongan nih. Itu di Sarang Tawon TV. Kori yang suaranya berdu luar biasa di Sarang Tawon TV. Mahal kiam kita tadi semua ada di Sarang Tawon TV. Lah kok bisa begitu? Karena memang begitulah diri kita itu. Jadi bahasanya, ayo kita orang Polres Pelawan Utara, bahwasanya ya partai boleh beda, baju boleh beda warnanya, betul. Yang penting gua orang Polres Pelawan Utara, lu saudara gua pilihan beda, udah. Zaman kampanye jangan saling goro-goroin, jangan saling panas-panasan. Saya dengan keyakinan saya ntar adanya di TPS. Tapi kalau saya punya jagoan, ntar dulu waktunya belum disiapkan. Betul nggak Pak Lurah begitu? Ayo kira-kira Pak Lurah sedih nggak kalau warganya pada berantem? Sedih, repot nggak? RW, RT repot nggak kalau keluarganya pada berantem? Bina Mas Babinsa puyeng kagak kalau warga pada berantem gara-gara beda pilihan? Lah bujuk, hancur semua perekonomian, hancur semua kebahagiaan, hancur semua kenyamanan. Ya Allah, ayo kita jaga persaudaraan. Pokoknya apapun juga, walaupun gue beda pilihan, tetap gua mah orang Polres Pelawan Utara. Gua orang Polres Pelawan Utara, pilihan gua PKS, dukung PKS. Gua orang Polres Pelawan, dukungan gua partai P3, dukung P3. Kalau percaya, dukung. Oh calegnya namanya Haji Iskandar, dukung. Oh PKS, partai kota, siapa namanya RW, siapa namanya Pak Ian, dukung.
Kalau ente percaya, enggak percaya, singkirin. Beres nggak urusan? Yang penting jangan ada kebencian, hati nurani. Kita itu umat Rasulullah. Rasulullah kagak redo kalau kita berantem gara-gara urusan dunia. Orang yang tidak akan diampuni dosanya satu, orang tukang mengadu domba dan orang yang menebar kebencian dan selalu gibah kepada saudaranya sesama muslim. Paham kira-kira? Pak Ian maju terus. Oh ini kader. Dukung. Oh dia keahlian dia di sini berapa tahun tuh, 20 tahun jadi caleg. Apa dari kader? Oh udah ahlinya di situ, dukung. Pak Haji Iskandar dukung. Yang hebat-hebat dukung. Pilpres belum, masyarakat remeng gua. Bener nggak kira-kira? Masih ngeraba-raba. Ini kira gue mah tergantung instruksi Pak Lurah aja saya mah. Kiai kodenya ini siapa Pak Lurah. Jadi tanggung jawab ya Lurah. Ya pokoknya bikin senang terus ibu bapak. Harapan kita kepada anak terusin. Anak mau begini-begini ikutin. Yang penting satu, jangan tinggalkan agama. Dan khusus buat para anak muda, ingat, kesuksesan kita bukan karena kehebatan kita. Kesuksesan kita bukan karena keilmuan kita. Kesuksesan kita bukan karena link kita kepada relasi-relasi bukan. Tapi kesuksesan setiap anak cuma satu jalannya. Apa? Doa dari orang tua. Ketika ada manusia dia mencari kemuliaan di luar tetapi tidak mencari kemuliaan kepada orang tuanya, maka ini anak sudah salah jalan. Tidak ada manusia pun yang mendapatkan kemuliaan kecuali pada kemuliaan orang tuanya. Makanya yang kita cari adalah ridho daripada orang tua. Ibu, saya pesan, anak kita jengkel, Imamul Haddad dalam kitab Nasuhi Dunia bilangin, bapak kalau kita kesel sama anak, ibu kalau kita kesel sama anak, ampunin anak, maafin anak kita, jangan diomelin, jangan disumpahin. Kalau nyampe anak kita berbuat salah kemudian kita sumpahin, nyampe kita maki-maki, mohon maaf, anak kita pasti bakal belangsak. Dan kalau udah belangsak, maka yang ikut belangsaknya adalah orang tua. Tapi maafin ya Allah, anak saya begono begini, saya maafin ya Allah. Mudah-mudahan kau berikan hidayah kepada dirinya ya Allah, dengan barokah sholawat ya Allah, dengan barokah Rasulullah ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kau jadikan anak-anak kamu jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah kalau kita begini bapak, jangan dijenggurin anak. Tolol, kagak boleh dijenggurin anak, jangan dijenggurin. Paham kira-kira? Pokoknya didikan kita semua didikan Rasulullah. Insya Allah kalau udah begitu maka generasi muda yang kita harapkan maka insya Allah akan kita dapatkan. Dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini Maulid, alhamdulillah, terima kasih saya udah ketemu di sini. Saya cuma satu ngomong sebenarnya nggak bisa saya mah. Sebenarnya saya mah cuma bisa ngajak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita jaga persatuan tali persaudaraan. Apapun kita jaga tali persaudaraan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala amal ibadah daripada sedekah yang dikeluarkan pada malam hari ini diganti berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan warga Polres Pelawat tetap kompak menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga tali persaudaraan sebagai satu, sebagai umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.